Ini yang kemudian bisa saja kemudian calon presiden atau siapapun ya nanti yang menjadi juru kampanye macam-macam akan merasa ketakutan ketika menyebut atau disebut dengan satu kata itu namanya khilafah. Capres mana yang punya komitmen untuk memperjuangkan ajaran Islam. Apapun aja ajaran Islam lain termasuk di sini. Saya yakin itu yang ada sekarang, taruhlah tiga itu ya. Ada Anies, kemudian yang kedua ada Prabowo, yang ketiga ada Ganjar yang kemarin sudah dideklarasikan oleh Bu Megawati itu ya sebagai bakal calon presiden dari PDIP, nggak bakal. Apalagi misalnya Ganjar Pranowo. Wah itu radikal-radikalnya sudah lama sekali terdengar. Jadi ini yang berikutnya ini apakah itu Anies atau apalagi yang lain-lain, alah sudahlah itu. Ya kalau menurut saya ya sudah jalan dakwah soal pemerintahan ya sebenarnya melaku dewi-dewi itu saya kira nggak akan bisa dipertemukan itu. Wes percaya sama saya, nggak bakal. Ya, saya menyayangkan ya pernyataan dari seorang Habib ya yang notabene itu kan sangat dalam ya tentang keagamaan Islam ya paham betul dengan mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam, paham betul terhadap dengan fikih-fikih Islam kan mestinya begitu. Jadi pernyataan itu seolah ya mengesankan adanya Islamofobia, terutama ya kalau kita singgung sekarang ini ya khilafah fobia gitu lah ya. Sementara kita tahu sendiri, Mas, saya orang hukum ya, saya juga mempelajari tentang, terutama di hukum tata negara, kita ini mempelajari sistem pemerintahan yang ada di dunia yang telah dipraktekkan itu mulai dari sistem pemerintahan apa itu monarki, ya kemudian teokrasi, ada demokrasi. Nah, ada di dalam sistem pemerintah dalam Islam sendiri dunia Islam mengenal fikih siasa yang kita kenal dengan sistem pemerintahan khilafah. Ini sebenarnya yang harus kita pahami ini awal dulu ini dulu gitu loh. Karena kalau ini kita tidak memahaminya secara baik, kita memahaminya sebagai ideologi yang kemudian disamakan dengan Pancasila, komunisme, Marxisme, Leninisme, kapitalisme. Ini yang kemudian jadi masalah, Mas Ahmad. Jadi kita harus membedakan betul antara ideologi dengan sistem pemerintahan. Kalau kita ngomong soal ideologi, tentu kita bicara ideologinya adalah ideologi Islam. Ideologi Islam di dalamnya mempunyai dalam sistem pemerintahan yang disebut dengan sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah. Kan begitu. Nah, jadi kalau ada seorang Muslim yang apalagi seorang tokoh, apalagi jika dikatakan sebagai seorang Habib yang menyatakan menolak sistem pemerintahan khilafah itu saya sangat menyayangkan. Mungkin mereka itu berpikir begini, wah ini sistem pemerintahan ini kan nanti Pancasila hilang, negara Indonesia hilang kan begitu kan. Sementara kalau kita bicara tentang Pancasila, ya Pancasila itu sebuah falsafah hidup yang itu bisa saja ada di dalam sistem pemerintahan Islam. Maksudnya kan ini loh kita kembali ke ini bukan sebagai
simbolnya, tapi ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, lalu persoalan kerakyatan yang dipimpin dan seterusnya, keadilan sosial, itu nilai-nilai yang sifatnya itu filsafati, dan itu saya kira tidak ada masalah gitu loh Mas. Nah kemudian yang selalu dibenturkan kan karena nanti begitu sistem pemerintahan Islam di anut begitu ya, lalu wah semuanya hilang, semuanya jadi harus homogen, semua harus Islam. Enggak, kita pahami juga sejak bagaimana negara Islam itu berdiri di awal. Saat Rasulullah memimpin sendiri, justru di Madinah itu sebagian besar warga Madinah adalah bukan muslim tetapi non-muslim. Ini kan sebenarnya sebagai cermin bahwa dalam perspektif sejarah dunia itu tidak ada masalah sampai kemudian mengalami kejayaan ya sistem itu sampai ribuan tahun atau orang menyebut sebagai kira-kira 1.300 tahun. Itu bukan masa yang sedikit dibandingkan dengan sistem demokrasi atau sistem yang lain. Nah, sementara begitu Mas. Nah, kemudian orang kan kemudian menghubung-hubungkan dengan kitab undang-undang hukum pidana kita yang baru. Itu di pasal 188 ya ayat 1 itu kan berbunyi setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, ya Marxisme, Leninisme atau paham lain ya, yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, ini dikaitkan dengan kalau soal komunisme, Marxisme, Leninisme itu sudah pasti, kita sudah itu jelas ya, lex stricta tertulis di situ. Tapi yang ini persoalannya ada frase ngaret ini, paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Ini yang kemudian bisa saja kemudian calon presiden atau siapapun ya nanti yang menjadi juru kampanye macam-macam akan merasa ketakutan ketika menyebut atau disebut dengan satu kata itu, namanya khilafah. Ini kan saya katakan khilafah-fobia atau lebih besarnya kita sebut dengan Islamofobia. Sementara Mas Ahmad juga sudah tahu kan bagaimana pendapat MUI terhadap sistem pemerintahan Islam namanya khilafah ini. Ini adalah ajaran Islam gitu loh. Saya bolak-balik ngomong, iki Mas, sampai aku ya megang kayak begini, aduh, berapa kali saya harus katakan ini. Di bab 15 bagaimana jelasan tentang fikih siasa. Kalau mau lebih keren lagi ini di sini ada sistem konsep kepemimpinan Islam. Ini profesor yang mengarang, ada 126 kitab dasarnya. Lu kurang apa gitu? Bolak-balik dikatakan itu ideologi Mbah Sopo gitu loh. Ini bukan ideologi tapi sistem pemerintahan Islam yang sama ketika kita mempelajari ada demokrasi, ada monarki, ada teokrasi itu. Ini saya harus menjelaskan dengan cara apa gitu loh. Kata kita ini negara hukum, tapi ketika tadi ada kata frase paham lain, ini yang jelas itu sangat mengancam dan bahkan menjadi sebuah ketakutan tersendiri kalau misalnya juru kampanye termasuk Pilpres itu Anda tanya misalnya bagaimana pendapat Anda terkait dengan sistem pemerintahan Islam khilafah, pasti akan menghindar ya, kemudian akan pokoknya caranya tidak membicarakan tentang itu, padahal dia seorang muslim dan dia tahu bahwa sistem pemerintahan Islam ini bagian dari fikih siasah di fikih Islam kita ini. Begitu Mas Ahmad. Ya Prof, sebagai sebuah istilah saja itu pendekatan yang dikerangkakan sebagai satu kerangka opini atau framing opini. Ya, framing gitu ya. Iya, framing opini itu seolah-olah ini resisten sebagai sebuah istilah. Terlepas dari penafsiran istilah itu sendiri yang sebetulnya kalau kita melihat realitas penafsiran kan begitu. Sementara kalau Prof tadi menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari nomenklatur sistem pemerintahan, sebagaimana layaknya kalau kita bicarakan eksistensi sistem pemerintahan yang lain dengan nomenklatur yang memiliki kekhasan masing-masing sesuai dengan kronologis historisnya, demokrasi, kerajaan, dan lain sebagainya. Ini yang tidak habis pikir. Bagaimana sebetulnya realitas dinamika intelektual berkaitan dengan khilafah sebagai sebuah nomenklatur sistem politik atau sistem pemerintahan di dalam khasanah Islam atau hukum ketatanegaraan di dalam khasanah Islam, Prof.
Ya, saya kira yang punya kewajiban untuk membumikan ya istilah ini supaya tidak dianggap melangit sesuatu yang utopis itu ya, yang tidak mungkin. Sementara kita paham sejarah membuktikan sudah dijalankan selama puluhan ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Ini bagaimana cara kita itu membumikan ini mas? Ini mas. Paling enggak ya pesantren, perguruan tinggi, masjid, tiga nomenklatur, tiga kelompok ini, tiga ranah ini harusnya memang terus menggetolkan ya. Akhirnya itu membumikan istilah ini. Jangan kemudian malah menjadi istilahnya itu alergi. Ya, tapi ketika misalnya sudah framingnya itu, wow ini itu masjid radikal, kemudian ada pesantren radikal, ada kampus radikal, karena ada yang mempelajari tentang khilafah, itu yang kemudian jadi masalah besar. Kembali lagi kemana mas? Ini kembali kepada persoalan kepemimpinan nasional. Maka kalau nanti kita itu keliru menentukan pemimpin nasional lagi di tahun 2024, nasibnya podo mas. Yang mendakwahkan ya, yang mungkin yang menerima dakwah itu kemudian ajarannya sendiri itu akan mengalami ya kita sebut aja kriminalisasi di sini. Jadi yang dikriminalkan itu bukan kelompok kiri, tetapi juga golongan kanan kan itu. Kiri itu adalah Marxisme, Leninisme, komunisme itu kanan apa? Kanan orang-orang yang memperjuangkan ajaran Islam namanya khilafah. Dan nanti lama-lama kan di kampus saja nggak boleh gitu dipelajari. Padahal kalau kita karena apa sudah nanti statementnya, wow ini di Fakultas Hukum Undip misalnya ada mata kuliah tersendiri yang di situ ada materi tentang khilafah. Wah ini kurikulumnya itu radikal itu, misalnya gitu. Ya akhirnya orang nggak akan mempelajari begitu. Nah maka kepemimpinan nasional itu penting dan harus menjamin ya memberikan statement bahwa sistem pemerintahan Islam yang khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan bukan ideologi dan tidak boleh dikriminalisasi. Berani enggak ini capres mengatakan begitu? Bahkan kalau tadi Mas sebut itu kan, wah ini sudah ada yang ngujuk-ngujui gitu ya, ngujuk-ngujui supaya, wah ini ada pengasong khilafah nih, harus dijauhi, kemudian harus, Mas tahu sendiri, saya aja bagaimana? Ya seolah-olah itu, waduh, berbahaya sekali. Padahal kita ini tidak melakukan namanya makar, menggunakan kekerasan dan juga pemaksaan terhadap sistem pemerintahan ini tidak ada. Tapi namanya sebuah ajaran kan boleh didakwakan. Itu legal konstitusional. Mau bicara tentang Undang-Undang Dasar 45, mau bicara tentang Undang-Undang HAM, kita umat Islam berhak untuk mendakwahkan itu. Tapi tadi saya kunci, tidak menggunakan kekerasan, pemaksaan maupun menggunakan makar. Itu memang tidak boleh. Begitu Mas Slamet. Ya, Prof. Seberapa jauh, Prof, khilafah tetap dipaksakan sebagai sebuah isme kalau melihat indikasi-indikasi produk perundang-undangan dengan beberapa tingkatan mengarah ke sana. Dan sudah tepatkah, Prof, kalau itu ditarik kepada sebuah isme, sementara Prof tadi menyampaikan bahwa kalau paham itu mestinya secara apple to apple yang dimaksud adalah Islam kan begitu. Kalau Ya, itu ideologi berarti kan Islam. Sementara khilafah itu bagian dari ajaran Islam yang ya, berbicara masalah sistem ketatanegaraan dan mestinya kan ini diapresiasi sebagai sebuah temuan nomenklatur hasanah yang memperkaya bagaimana sebetulnya Islam menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan sebagaimana yang sudah jamak berulang kali Prof tunjukkan bukunya di Sulaiman Rosid maupun di beberapa kitab-kitab yang terkait secara spesifik menjelaskan sistem ketatanegaraan Islam itu, Prof. Nah, upaya untuk memframing itu sebagai isme itu kan sudah tampak, Mas. Ketika misalnya dulu ada RUU HIP, ya RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Itu beberapa kali sebut Hasto Kristianto. Waktu itu kan memang RUU HIP tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Lalu diprotes warga, ya, masyarakat memprotes, umat Islam memprotes dan seterusnya, seolah-olah kan terkesan kok ini komunisme mau ada permisivisme gitulah ya, ada pembiaran ini nanti aliran maksud saya ideologi komunisme akan masuk kembali gitu loh. Nah lalu waktu itu Hasto ngomong kalau oke, kita akan memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu, tetapi dengan catatan supaya
ideologi lain juga dimasukkan sebagai ideologi yang terlarang gitu kan, yang maksudnya yang bertentangan dengan Pancasila. Dia menyebut dua, Mas, yaitu ideologi radikalisme dan khilafahisme. Coba Anda bayangkan itu. Radikalisme kok ideologi itu dari mana? Kemudian dikatakan khilafahisme sebagai ideologi. Nah, ini berarti apa? Nomenklatur ini harus diperjelas. Pemikiran kita, konsep kita harus paham dulu apa itu isme, apa itu sistem. Kan gitu. Sistem itu kan berada di bawah isme. Kan begitu. Kalau kita ngomong itu sistem pemerintahan Islam, berarti ismenya adalah Islam. Dalam arti kita bicara tentang ideologi gitu loh. Kan begitu. Nah, tapi upaya ini jelas sudah mulai melampak, menarik-narik. Nah, apalagi kita itu sampai sekarang kan tetap ya memandang ini dianggap isme itu mulai dari kepolisian, Mas. Polisi, kemudian jaksa, kemudian hakim. Ketiga-tiganya itu kayaknya masih dalam satu frame bahwa khilafah itu sebagai isme gitu loh. Nah, ketika tiga kelembagaan hukum yang memang itu memproses soal pidana, karena ada pidananya nih pasal 188 itu kan sampai berapa tahun itu 4 tahun ya kalau itu melakukan tindakan yang dirumuskan dalam pasal 188 ayat 1 ini. Nah, kalau polisi, jaksa, hakim masih punya frame yang sama bahwa menempatkan khilafah sebagai isme, maka itu akan mengiyakan paham lain tadi, Mas. Jadi atau paham lain itu nanti ini akan dimasukkan sebagai salah satu isme atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, terus bagaimana ini? Makanya kita ini sulit ya, saya membayangkan kita 87% itu umat Islam, tetapi dengan ajaran Islam sendiri itu seolah-olah alergi, ya, seolah-olah itu meragukan. Nah, kalau orang meragukan, kemudian alergi, mana bisa itu? Kemudian sistem ini kemudian diterapkan. Ya, penerapannya tentu saja kalau orang mengatakan nggak bisa itu jika dilakukan dengan cara makar kan nggak mungkin. Dan ini yang mendakwahkan ini saya kira tidak pernah juga melakukan pemaksaan menggunakan kekerasan apalagi menggunakan makar. Itu kuncinya mesti situ. Tapi kalau sudah menggunakan kekerasan, pemaksaan dan makar, itu sudah jelas pasti dipidana karena dimanapun orang makar pasti akan dipidana. Tapi kalau orang bicara kemudian mengajarkan dalam arti di situ ada pengajian, ya, ada kajian-kajian itu ya, itu tidak ada masalah gitu loh. Nah, tapi di situ akan ada kata-kata di muka umum. Lah, muka umum itu apa? Wah, ini bisa dicari-cari semua, Mas. Jadi memang kita dalam hal ini dengan 188 itu sangat rawan di situ. Sekalipun MUI sudah menyatakan ini adalah ajaran Islam, tapi ketika polisi, jaksa, hakim itu satu framing bahwa itu menempatkan sebagai atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, ambyar. Itu pasti itu akan ya dibungkam begitu ya. Upaya itu akan dibungkam. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pencapresan tadi, capres mana tadi saya katakan? Capres mana yang punya komitmen untuk memperjuangkan ajaran Islam? Apapun aja, ajaran Islam lain termasuk di sini. Saya yakin itu yang ada sekarang, taruhlah 3 itu ya, ada Anies, kemudian yang kedua ada Prabowo, yang ketiga ada Ganjar yang kemarin sudah dideklarasikan oleh Bu Megawati itu ya sebagai calon presiden dari calon presiden dari PDIP. Nggak bakal, apalagi misalnya Ganjar Pranowo. Wah, itu radikal-radikulnya sudah lama sekali terdengar. Apa-apa ya kalau sudah mengatakan radikal itu, sementara itu apalagi ASN atau pegawai pemerintah daerah dan seterusnya, guru dan seterusnya kok diindikasikan misalnya, wah ini bicara tentang khilafah, itu berarti radikal atau mungkin apa yang lain. Tamat itu. Ya, Kita sudah mengendorse ini sudah lama iya, di situ. artinya kan ini kan semacam barrier, Prof. Soal kalau kita bicara masalah dalam konteks kontestasi politik ke 2024 dalam hal ini Pilpres dan bahkan mungkin juga akan terjadi juga pada Pileg. Kalau kita bicara dalam koridor substansi regulasi yang terkait dengan undang-undang pemilu, termasuk juga peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam kaitan kampanye yang dilakukan. Sebagaimana yang Prof tadi sampaikan, masih jauh panggang dari api kalau bicara masalah aspirasi, komitmen 3 capres itu untuk menyuarakan seperti apa sebenarnya standing posisinya dia untuk komitmen misalnya mau menerapkan ajaran Islam di negeri
mayoritas Muslim. Seperti apa, Prof, Anda melihatnya regulasi dengan narasi politik identitas yang belakangan juga kita terkonfirmasi terkait dengan persoalan khilafah, Islam kafah, dan lain sebagainya itu menjadi semacam barrier, menjadi semacam tolak ukur atau standar, tidak boleh keluar dari situ, hanya boleh dalam koridor-koridor yang sifatnya sekarang malah tidak substansi, bicara soal produk kebijakan yang mendasar komprehensif, misalnya komitmen masing-masing calon presiden seperti apa dia goodwill dan political will-nya menyelesaikan masalah korupsi, persoalan-persoalan regulasi yang kemarin banyak digugat melalui judicial review di MK dan lain sebagainya, Prof. Ya, intinya kalau saya mengamati ya siapapun capresnya yang sekarang itu kan konsistensi pada sistem pemerintahan demokrasi itu, ya sistem pemerintahan rakyat kan begitu. Dan kita tahu sendiri sistem pemerintahan rakyat atau dalam ini demokrasi itu tentu kalau dihubungkan, dihadapkan dengan sistem pemerintahan Islam, tentu itu akan berbeda. Kan begitu. Nah, ketika semuanya itu komitmen kuatnya terhadap demokrasi, pasti itu akan tidak menyetujui atau tidak, apalagi kalau namanya memperjuangkan sistem pemerintahan Islam. Atau misalnya taruhlah beginilah, dari ketiga-tiganya yang ada ini, mampukah atau maukah mereka itu punya political will begitu untuk menerapkan sistem, maksudnya menerapkan syariat Islam secara kafah, misalnya begitu. Hanya berusaha, usaha untuk menerapkan sistem pemerintahan secara kafah, syariat Islam secara kafah. Itu saja, nggak usah ngomong khilafah. Bisa enggak, mau enggak gitu. Dan tampaknya kita sendiri umat Islam juga atau firqah-firqah yang ada itu enggak mampu tuh loh untuk menawarkan bahwa enggak punya bargaining position gitu, Mas. Kami dengan jumlah sekian puluh juta sampai sekian taruhlah 100 juta akan mendukung Anda kalau Anda berusaha, punya komitmen, punya janji untuk menerapkan syariat Islam. Itu saja Anda akan kesulitan. Apalagi ngomong soal khilafah, Mas. Wong ini syariat Islam diterapkan saja itu wangel kok. Gitu loh. Jadi ini yang berikutnya ini apakah itu Anies atau apalagi yang lain-lain. Alah, sudahlah itu. Ya kalau menurut saya ya sudah jalan dakwah soal pemerintahan ya sebenarnya melaku dewe-dewe itu saya kira nggak akan bisa dipertemukan itu. Wes toh percaya sama saya, nggak bakal. Karena mereka begitu mengusung itu tadi langsung dilabeli, wow itulah namanya politik identitas. Langsung gitu, Mas. Dan takut akan suara yang tergerus dan hilang. Halo, gimana, Mas? Percaya nggak saya itu? Percaya sama saya. Oh, saya aja kan angel yang tak ceritakan di sini saya sulit lah. Tapi itu termasuk ya secret lah ya, rahasia kalau begitu. Iya.